Anak nakal itu adalah terminologi di dalam rejim undang-undang yang sudah dicabut, yaitu Undang-Undang 3 1997 tentang pengadilan anak. Jadi Undang-Undang 397 itu menyebut anak yang berhadapan dengan hukum itu sebagai anak nakal. Nah, anak nakal ini lalu dikoreksi, ya tidak tepat menggunakan istilah atau terminologi anak nakal di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana 11 2012. Jadi istilah yang tepat adalah anak-anak yang diduga melanggar hukum, atau lebih singkat disebut dengan anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi anak-anak berhadapan dengan hukum itu adalah anak-anak yang diduga melanggar hukum, apakah sebagai pelaku, diduga sebagai pelaku, diduga sebagai korban, diduga sebagai saksi, ya. Jadi ada 3 bentuk anak-anak berhadapan dengan hukum. Jadi penggunaan anak nakal itu artinya stigma terhadap anak itu jadi buruk sebetulnya. Oh, anak nakal, oh anak nakal. Jadi tidak tepat menggunakan istilah anak nakal karena memberikan stigma negatif terhadap anak-anak. Jadi saya pikir penggunaan anak nakal yang dilakukan oleh KDM terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum itu lalu dimasukkan dalam barak militer malah membuat diri mereka itu diklaim oleh masyarakat sebagai memang anak-anak yang bermasalah. Ya, jadi penempatan anak-anak yang nakal, ya, yang dipergunakan oleh KDM terhadap anak-anak di Jawa Barat, lalu setelah di label nakal, kemudian mereka ditempatkan di barak militer, ya. Kita ketahui sendiri bahwa barak militer itu didesain untuk mempersiapkan seseorang menjadi tentara, ya, menjadi prajurit yang akan diterjunkan di dalam medan pertempuran. Jadi barak militer itu bukanlah tempat yang dirancang khusus untuk mendidik anak-anak yang berhadapan dengan hukum, ya, yang diduga melanggar hukum tersebut. Jadi penempatan anak-anak di barak militer itu jelas melanggar prinsip-prinsip hak asasi anak. Kenapa? Karena anak yang berhadapan dengan hukum itu harus dilakukan prosesnya itu dilakukan litmas, kenapa dia diduga melanggar hukum. Dari hasil litmas ini selanjutnya dibuatlah laporan penelitian kemasyarakatan, apa yang menyebabkan anak tersebut melanggar hukum, ya. Pasti dimensinya atau faktornya banyak. Bisa dari anak itu sendiri, bisa dari teman sebayanya, bisa dari lingkungannya, bisa dari orang tuanya, bisa juga dari kondisi-kondisi sosiologis atau biologis atau psikologis anak tersebut. Jadi dimensi penyebab anak berhadapan dengan hukum itu banyak, sehingga tidak serta-merta anak tersebut diputuskan secara sepihak untuk dimasukkan ke dalam barak militer yang kemungkinan besar kebebasannya tercabut, dia juga jauh dari lingkungan bermainnya dan juga lingkungan keluarganya. Ya, saya akan bicara dari dimensi hukum, ya, hukum perlindungan anak dan hak asasi anak, ya. Jadi di dalam dokumen hak asasi anak, ya, dalam hukum internasional yang mengatur tentang hak asasi anak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak, Convention on the Right of the Child, ya, yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden 36 tahun 1990, itu menyebutkan bahwa sejauh mungkin dalam membina, dalam memenuhi hak tumbuh kembang anak dijauhkan dari pembinaan secara institusional. Jadi anak dihindari untuk diasuh, kemudian dididik dan ditempatkan di dalam sebuah lembaga dalam jangka waktu panjang. Tempat pengasuhan yang paling tepat berdasarkan Konvensi Anak adalah keluarga, ya. Tempat yang kenapa? Karena dia akan ada di dalam lingkungan keluarganya, bagaimana dia mempelajari sosial, budaya dan segala macam. Jadi Konvensi Hak Anak melarang menempatkan anak di dalam lembaga tertentu dalam jangka waktu panjang. Nah, apalagi penempatan anak di dalam barak militer. Jadi barak militer itu adalah bukan dikhususkan bagi tempat anak untuk membina dan mengasuh,
Jadi tadi sudah sebutkan bahwa militer itu adalah menempatkan seseorang untuk menjadi kombatan. Di beberapa negara memang ada wajib militer, ada undang-undang wajib militer, wajib ya. Tapi ada undang-undangnya. Itu pun untuk usia 18 sampai 24 tahun, sudah dewasa ya, bukan lagi anak-anak. Dan itu pun ya wajib militer itu dalam rangka mempersiapkan negara dalam keadaan genting, dan mereka yang sudah mengikuti itu dikembalikan lagi ke dalam kehidupan atau aktivitas, kalau dia sekolah atau dia kuliah ya kembali ke kuliah. Nah dia ada memang, tapi undang-undangnya ada. Nah kita kan tidak ada undang-undang yang mewajibkan anak berhadapan dengan hukum itu ditempatkan di dalam barak militer. Jadi saya sekarang masuk ke perspektif hukum nasional. Kalau tadi dalam perspektif hukum internasional hak asasi manusia atau hak asasi anak. Dalam hukum nasional ada undang-undang perlindungan anak dan ada undang-undang sistem peradilan pidana anak. Undang-undang 23 2002, Junto 35 2014 tentang perlindungan anak. Lalu ada undang-undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Jadi dalam kedua undang-undang itu disebutkan bahwa jika ada anak yang berhadapan dengan hukum, maka ada prosesnya. Prosesnya itu ada 3. Pertama adalah dipersi, kemudian restoratif justice, kemudian barulah dimasukkan dalam sistem peradilan pidana anak. LPKS, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ya, itu jelas diatur di dalam Undang-Undang 11 2012. LPKS itu di bawah Dinas Sosial atau di bawah Kementerian Sosial, tergantung daerahnya ya, ada Dinas Sosial Provinsi, ada Dinas Sosial Kabupaten. Tetapi untuk sementara ini memang belum banyak di kabupaten, provinsi, kota yang memiliki LPKS, itu belum ada. Jadi sebetulnya KDM itu harusnya menciptakan itu dulu. Kalau sudah ada tapi tidak berdaya atau tidak profesional dalam penyelenggaraan pelindungan anak, maka itu harus diberdayakan dulu. Jangan mengambil jalan pintas ya. Jalan pintas, oh ada militer ini, ada barak militer ini, tempatkan di sana. Jadi harusnya di LPKS dulu ditempatkan. Jadi bukan menempatkannya di barak militer, karena kita tahulah barak militer itu seperti apa ya. Jadi kalau untuk jangka pendek misalnya paskibraka itu oke, karena memang mereka punya keahlian di bidang itu, atau dalam bidang olahraga tertentu yang memang mereka memiliki keahlian. Tapi dalam pendidikan pendidik itu punya sertifikasi khusus ya, dalam rangka mendidik anak-anak ya, dalam rangka mengedukasi anak-anak, dalam rangka melatih disiplin anak-anak. Berbeda dengan di militer. Militer kan ketika anak tidak disiplin pasti dihukum secara fisik ya. Paling tidak mereka menghadapi tekanan-tekanan yang luar biasa secara psikologis. Apa dampaknya jangka panjang? Dampak jangka panjang adalah saya khawatir ini keputusan instan, seolah-olah barak militer itu dalam tempo 6 bulan anak dimasukkan di sana, lalu keluar menjadi anak yang tidak melanggar hukum lagi. Jadi awalnya anormatif menjadi normatif ya. Itu keyakinan KDM. Jadi barak militer bisa mengubah karakter anak. Padahal tidak sesederhana itu. Anak menjadi berperilaku melanggar hukum karena banyak faktor. Tidak ada jaminan ketika sudah 6 bulan di barak militer atau 9 bulan atau 12 bulan, anak akan keluar dan menjadi anak yang baik sebagaimana yang ada dalam pikiran KDM. Ya, tidak sesimpel itu, tidak sesederhana itu. Belum ada. Ini jadinya anak-anak ini menjadi kambing percobaan ya, atau kelinci percobaan ya. Demi apa? Oh, dia yakin bahwa barak militer itu bisa mengubah karakter seseorang. Ya orang dewasa mungkin iya ya, tapi kalau anak-anak belum ada yang bisa membuktikan itu. Oke, ada sekolah taruna kan beda. Memang ada pendidikan ala militer di sana, apa itu beda sekali. Ya itu SMU, di sana ada pendidiknya sudah dilatih bagaimana menghadapi anak-anak. Tapi kalau di barak militer ya kita tahu sendiri siapa yang melatih mereka. Apakah benar mereka punya sertifikasi sebagai guru atau tidak? Dalam paskibraka atau pendidikan olahraga tertentu yang selama ini memang sudah melibatkan militer ya, dan ditempatkan di barak militer, itu ada konsensualitas ya.
Ada konsensualitas anak memberikan persetujuan, dan ada konsensualitas orang tua. Jadi di situ harus ada konsensualitas ketika penempatan anak di dalam sebuah barak militer. Nah, dalam kasus ini itu kan konsensualitas anak, persetujuan anak dan persetujuan orang tua adalah dua hal yang berbeda. Jika orang tuanya setuju anak ditempatkan karena mau lepas tangan, tapi anaknya tidak setuju, tetap tidak bisa. Ya, jadi dalam konvensi hak anak, suara anak, voice of the children, itu menjadi bagian daripada hak anak. Jadi keputusan apapun untuk anak harus mendapat persetujuan dari anak. Jika anak dipaksa oleh orang tuanya untuk masuk barak militer, itu artinya ada pelanggaran hak anak dalam konteks ini. Jadi memang anak harus tetap memberikan persetujuan. Anak tidak bisa dipaksa oleh orang tua, karena orang tua bisa jadi nggak ada uang lagi, dan mungkin bagus ditempatkan di barak militer karena keterbatasan pengetahuan mereka, seolah-olah militer itu akan bisa membuat anak mereka menjadi militer beneran gitu loh. Itu persepsi orang tua, menganggap setelah pendidikan nanti kalau lulus sekolah akan bisa menjadi tentara. Itu kan bayangan mereka. Jadi menurut saya konsensualitas anak atau persetujuan anak berbeda dengan persetujuan orang tua. Anak harus memberikan persetujuan ketika dia masuk barak militer, dan orang tua juga harus memberikan persetujuan. Persetujuan anak dalam memberikan keputusan untuk masuk barak militer itu pun dilakukan bukan dengan tekanan, tapi melakukan proses assessment yang dilakukan oleh orang-orang profesional ya, yang mengerti tentang psikologi anak. Seperti statement saya sebelumnya, bahwa penempatan anak di barak militer itu bukanlah tempat yang tepat ya bagi anak-anak dalam memenuhi hak-hak anak. Jadi orang tua bisa aja memberikan persetujuan dengan keterbatasan pengetahuannya, ya, dengan keterbatasan pengetahuan tentang parenting education. Mereka mau melepaskan tanggung jawab sebagai orang tua, bisa jadi karena itu. Atau mereka bangga dengan militer, anaknya berpakaian militer, ya. Jadi saya tidak menyalahkan mereka karena keterbatasan pengetahuan itu, tapi khawatirnya persetujuan ini menyebabkan program ini akan ditiru oleh pemerintah-pemerintah daerah lainnya, seolah-olah inilah media yang paling tepat untuk menempatkan anak-anak, ya, anak-anak yang berhadapan dengan hukum tadi, sehingga anak-anak tersebut menjadi kembali normal dan tidak lagi melanggar hukum. Jadi belum ada bukti otentik yang menyatakan bahwa ketika anak dimasukkan dalam barak militer lalu keluar menjadi anak yang baik dan tumbuh kembang yang baik. Saya khawatir, malah ini kekhawatiran saya, mereka belajar tentang kekerasan dan mereka akan melakukan penindasan terhadap anak-anak yang lain karena mereka punya skill di tempat itu. Tidak ada jaminan. Kalau LPKS setelah anak dikembalikan kepada masyarakat, ada petugas yang melakukan monitoring. Jadi adalah mekanismenya. Jadi barak militer ini belum punya mekanisme yang baku dalam memonitor setelah anak tersebut ditempatkan. Jadi masuknya melanggar hukum, proses pendidikannya kita tidak tahu kurikulumnya seperti apa, outputnya bagaimana setelah mereka mengikuti pendidikan itu, bagaimana langkah-langkah pengawasan, monitoring terhadap anak-anak yang telah mengikuti pendidikan itu juga kita tidak jelas. Jadi sebaiknya kedepannya bagaimana? Nah, kedepannya itu kalau memang barak militer atau militer dijadikan sebagai tempat ya untuk mendidik anak-anak yang berhadapan dengan hukum, maka itu harus ada undang-undangnya dulu. Kita ahli-ahli pelindungan anak, ahli-ahli psikologi, ahli-ahli pendidikan duduk bersama membahasnya jika itu memang mau diatur di dalam undang-undang ya. Jadi bukan seperti sekarang sepihak ya, sepihak. Jadi harus ada mekanisme yang transparan ketika akan dibuat kebijakan menempatkan anak dalam barak militer terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi saya pikir keputusan saat ini adalah tidak tepat dan harus secepatnya anak-anak itu dikembalikan kepada keluarga atau dikembalikan kepada LPKS sebagai lembaga yang memang diberikan mandat oleh undang-undang untuk melakukan recovery, pemulihan, rehabilitasi terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Itu pun setelah melalui proses litmas ya, melalui proses litmas.